selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indana Priscilia. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data dalam bentuk Microsoft Excel dan SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan untuk mendeskripsikan data hasil dari penelitian yang telah kita laksanakan oleh seseorang peneliti agar dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri adalah perangkat lunak spreadsheet pertama yang mampu diubah-ubah tampilannya, misalnya menggunakan jenis huruf yang bervariasi dan menggunakan sel yang berwarna-warni. Dengan demikian, Excel tidak hanya bermanfaat untuk menginput data saja, melainkan sekaligus untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih menarik. Nah, apa itu SPSS? Nah, SPSS ini adalah aplikasi yang menyediakan berbagai macam bentuk grafik. Nah, SPSS yang luas dan beragam ini, maka tidak semua jenis grafik akan dibahas. Namun beberapa jenis grafik yang sering digunakan itu dalam praktik sehari-hari dalam penelitian itu yaitu seperti bar, pi, dan lainnya yang akan dibahas dengan cukup mendalam. Di sini saya akan menjelaskan, kan kalau dalam Microsoft Excel itu ada banyak diagram ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana salah satu langkah dari cara membuat diagram batang menggunakan Microsoft Excel. Di sini langkah-langkahnya itu yang pertama kita membuka lembar Microsoft Excel. Kemudian yang kedua kita itu menyediakan data dalam bentuk tabel sederhana seperti yang biasanya kita lakukan. Kemudian dari data yang sudah kita sediakan itu kita blok data yang hendak digambar dalam diagram batang dalam bentuk, dan kita masukkan ke dalam kolom B1 sampai C9. Lalu kita pilih menu insert, kemudian pilih yang namanya tool charts. Karena yang hendak digambar adalah diagram batang, maka kita pilih kolom seperti yang pernah kita lakukan biasanya. Kemudian kita pilih grafis yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, dan tak lupa yang terakhir kita klik sehingga muncul diagram batang yang kita inginkan. Kemudian untuk bagaimana sih cara atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat tabel pada aplikasi SPSS. Nah, caranya itu yang pertama kita yang tentunya membuka program aplikasi SPSS. Kemudian yang kedua, kita kan di situ ada variabel view dan data view. Kemudian kita pada variabel view itu kita isikan data-data yang kita butuhkan, misalnya nama dan nilai, sehingga diperoleh tampilan variabel view sebagai biasanya yang kita pernah lakukan. Lalu setelah data yang kita inginkan itu selesai kita masukkan dalam yang namanya variabel view. Maka selanjutnya memasukkan pada yang namanya data view. Kemudian setelah kita masukkan ke dalam data view, dari menu utama SPSS itu kita klik yang namanya analyze. Di situ ada yang namanya analyze, ada juga deskripsi, kemudian ada statistik, frekuensi seperti yang pernah kita lakukan untuk masuk ke dalam aplikasi SPSS. Lalu pada bagian kotak dialog itu frequency, masukkan variabel nilai ke dalam kotak variabel. Lalu kita klik statistik, kemudian kita pilih yang namanya deskripsi data yang kita inginkan atau yang kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir itu klik OK sehingga muncul output dari hasil SPSS dalam bentuk tabel. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.